Wanita tua kaya ini mendengar cucunya diam-diam menikah. Jadi dia menyamar sebagai petugas kebersihan dan menyapu di depan pintu perusahaan cucunya. Dia ingin menguji karakter calon menantunya. Tapi dia tanpa sengaja jatuh dan tiba-tiba mengalami serangan jantung. Dia meminta bantuan pada seorang gadis yang sedang lewat, tapi gadis itu justru membencinya. Dari mana datangnya wanita tua gila ini? Sepatuku sangat mahal, benar-benar sial. Dan gadis ini sedang melakukan penelitian pasar, tapi saat melihat wanita tua itu tergeletak di lantai, dia segera meletakkan dokumen ke samping dan menghampiri wanita tua itu. Dia melihat wanita tua itu mengalami serangan jantung, tapi orang-orang di sekitar tidak ada yang membantunya. Gadis itu tidak bisa hanya diam dan menonton. Dia segera meminta orang-orang untuk membawa wanita tua itu ke rumah sakit. Hasilnya semua orang segera melangkah mundur. Seorang rekan kerja juga menyarankan agar dia tidak mengkhawatirkannya, hindari penipuan meminta imbalan. Gadis itu melihat tidak ada yang membantu, tapi wanita tua itu tampak sangat sakit saat itu. Jadi gadis itu segera mengeluarkan ponselnya, lalu dia membawa wanita tua itu ke rumah sakit. Saat ini wanita tua itu merasa gadis itu sangat cantik, semakin dia melihat semakin dia menyukainya. Tapi dia masih ingin tahu mengapa gadis itu tidak takut akan penipuan meminta imbalan. Aku melihat nenek sangat baik, bagaimana mungkin meminta imbalan dariku? Selain itu, jika nenek meminta imbalan dariku, tempat itu juga punya kamera. Jawaban gadis itu semakin membuat wanita tua itu lebih menyukainya. Dia memujinya karena tidak hanya memiliki hati yang baik, tapi juga cerdas dan bijaksana, benar-benar cocok menjadi menantuku. Jadi wanita tua itu segera memperkenalkan cucunya kepada gadis itu, tapi ternyata gadis itu sudah menikah. Wanita tua itu kecewa dan tidak tahu siapa yang beruntung bisa mendapatkan gadis itu. Dia tidak tahu bahwa yang beruntung itu adalah cucunya sendiri. Ternyata setengah bulan sebelumnya, gadis itu dipaksa oleh keluarganya untuk menikahi seorang pria yang tidak dikenalnya. Ketika mengetahuinya, gadis itu tidak setuju. Lalu dia tanpa sengaja menabrak pria itu, tapi pria itu tidak marah padanya. Sebaliknya, dia membantunya mengambil semua barang yang jatuh. Wajah tampannya membuat gadis itu jatuh cinta. Dia juga mengetahui tentang pemaksaan pernikahan gadis itu melalui telepon, jadi keduanya berbicara di kafe. Ternyata pria itu juga dipaksa untuk menikah. Setelah berbicara beberapa saat, mereka semakin menyukai satu sama lain. Pria itu semakin menyukai gadis yang energetik dan manis itu. Tapi dia ingin melihat apakah gadis itu adalah wanita yang mencari materi atau tidak. Jadi dia langsung berbohong bahwa dia hanya seorang karyawan biasa, tidak punya rumah atau mobil. Tapi gadis itu sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, gadis itu merasa bahwa pria itu tidak hanya tampan tapi juga sangat jujur. Dia mengatakan bahwa selama mereka bersama, masa depan mereka pasti akan bahagia. Semakin mereka berbicara, semakin mereka merasa cocok satu sama lain. Jadi mereka segera pergi ke kantor urusan sipil untuk mendapatkan surat nikah. Setelah gadis itu kembali ke rumah, ayah dan ibu tirinya marah saat mengetahui bahwa gadis itu menikah setelah setengah hari tidak bertemu. Mereka marah sampai mengusir gadis itu dari rumah. Gadis itu tidak memiliki tempat tinggal dan berencana untuk menyewa rumah. Saat ini pria itu melihatnya, dia segera memerintahkan asistennya untuk pergi, lalu dia menghampiri gadis itu. Setelah mengetahui situasinya, pria itu meminta gadis itu untuk tinggal di rumahnya. Gadis itu tidak bisa menolak karena tidak bisa menemukan alasan, jadi dia hanya bisa tinggal di rumah pria itu untuk sementara waktu. Tapi pria itu menghadapi kesulitan karena dia hanya punya villa. Jika membawa gadis itu pulang, identitasnya akan terungkap. Jadi dia memerintahkan asistennya untuk menyewa rumah lain dalam waktu 3 menit. Tapi rumah yang disewa oleh asistennya membuat gadis itu terkejut. Gadis itu bertanya pada pria itu berapa biaya sewa rumah besar seperti itu selama sebulan. Dia langsung berbohong mengatakan bahwa biaya sewanya tidak terlalu mahal. Aku baru saja mulai mencari pekerjaan baru. Aku yakin, dengan bekerja keras, bulan depan akan lebih baik. Aku setuju, Tuan Luke, bulan depan pasti akan sibuk. Ini sudah larut, mengapa kamu belum tidur? Besok aku harus menghadiri wawancara, aku ingin memperbaiki gambar ini sedikit lebih baik. Kamu tidurlah dulu, aku akan tidur nanti. Aku sudah menyiapkan hidangan sarang walet, sangat bagus untuk begadang. Bukankah hidangan sarang walet sangat mahal? Ya Tuhan, apa yang baru saja aku lakukan? Aku baru saja menyentuhnya. Orang itu terlihat sangat familiar. Tuan Luke, apakah kamu mengenalnya? Aku sama sekali tidak mengenalnya. Bukankah kamu masih harus pergi wawancara? Cepat pergi. Benar, wawancara itu penting, tidak boleh terlambat. Bagaimana biasanya kamu pergi bekerja? Aku, bagaimana denganmu? Aku biasanya mengendarai sepeda ini. Itu bagus. Di mana perusahaanmu? Jika jalannya sama, kita bisa pergi bersama. Aku juga berharap jalannya sama agar aku bisa mengantarmu pergi wawancara. Ayo pergi. Tuan Luke, ada apa? Aku sedikit sakit perut, kamu pergilah duluan. Wawancara sangat penting, aku akan menyusulmu.
Baiklah, aku pergi dulu. Aku juga sering mengendarai sepeda ini. Bagaimana cara kunci ini terbuka? Direktur, ini membutuhkan sebuah aplikasi. Aplikasi? Aplikasi apa? Biarkan aku membantumu. Ternyata sangat mudah. Kamu belum pernah mengendarainya. Apakah kamu tahu cara mengendarainya? Untuk apa aku mempunyai kedua kaki ini? Aku benar-benar tidak tahan lagi dengannya. Tuan Luke, aku akan wawancara di sini. Jangan gugup saat wawancara, cobalah yang terbaik. Kamu cepatlah berangkat kerja, jangan terlambat. Ya, Direktur, benar sekali, ubah kemasan luarnya menjadi kantong nilon untukku. Apa? Sarang walet dengan nilai puluhan ribu dikemas dalam kantong nilon. Itu akan untung besar. Direktur, apa yang perlu kamu sembunyikan darinya? Panggil dia Nona. Direktur, aku yakin Nona tidak akan menolak seorang tuan muda sepertimu. Tahun itu, Direktur, aku telah membawa orang yang menyelamatkanmu. Terima kasih telah menyelamatkanku. Ini adalah uang terima kasih. Tidak perlu, aku juga tidak membantu banyak. Sepertinya Nona tidak mengenalimu, tapi dia masih memperlakukanmu sebagai pasangannya dengan baik. Dia mungkin sudah lama tidak mengingat siapa yang pernah diselamatkan olehnya, baginya itu hanya tindakan biasa. Anak ini, mengapa kamu menikahi gadis itu begitu cepat? Cepatlah bercerai dan kembali untuk menikah. Nenek, istriku sangat baik, sederhana dan jujur, bisa menikahinya itu adalah sebuah kebahagiaan bagiku. Jika tidak mendapat persetujuan dariku, dia tidak boleh masuk ke dalam keluarga Luke. Nenek pasti akan menyukainya. Ada apa? Wawancaranya tidak berhasil. Tingkat pendidikan adalah syarat mutlak. Tingkat sekolah menengah atas tidak akan diterima oleh perusahaan manapun. Aku melihat desainmu sangat bagus, penggunaan warnanya sangat pas, cukup untuk menjadi asisten desain. Apakah kamu menyukainya? Sayangnya di tahun kedua aku putus sekolah. Jadi tingkat pendidikanku masih sekolah menengah atas, tidak ada yang mau menerimaku. 5 tahun yang lalu, jika aku tidak hamil secara tidak sengaja, aku juga tidak akan berhenti belajar. Hal itu menurunkan standar, sangat sulit untuk memiliki pekerjaan. Aku pikir kamu harus mencoba melamar ke Tuong Group. Tuong Group, Tuan Luke, kamu menilaiku terlalu tinggi. Tuong Group adalah perusahaan terkemuka di kota. Banyak orang berbakat di sana, banyak orang berbakat yang masih belum berkesempatan masuk ke sana. Dengan kualifikasiku yang buruk, tidak masuk akal jika aku mengajukan lamaranku ke sana. Kamu tidak boleh mengatakan itu. Meskipun pewawancaranya sangat ketat, tapi mereka fokus pada kemampuan. Berdasarkan kemampuanmu, pastinya tidak akan ada masalah. Benarkah? Jika tidak percaya, kamu bisa melihat halaman Tuong Group, lalu kirimkan lamaranmu. Oke, kalau begitu mari kita mencobanya. Jika aku lulus, aku akan membalas budi padamu dengan sungguh-sungguh. Halaman Tuong Group. Tunggu, ada apa? Aku akhirnya tahu mengapa setiap kali pergi untuk wawancara kamu tidak bisa lulus. Riasanmu bermasalah, ini adalah gaya rambut yang bermasalah. Tempat ini, biar ku lihat, itu di sini, mohon sesuaikan sedikit. Benar, oke, kamu bisa lanjut melihatnya. Laptop ini, mengapa fotonya tidak dapat dimuat? Mungkin sebentar lagi akan baik-baik saja, kirimkan lamaranmu terlebih dahulu. Aku akan mengambilkan air untukmu. Oke, hari-hari ini sungguh sulit untuk dijalani. Buka Gmail perusahaan. Jika ada profil Pong Fan, minta dia untuk segera datang wawancara besok. Oh benar, jangan bilang padanya itu sudah diatur olehku. Sangat bagus, aku lolos wawancara. Oh maaf, aku disetujui untuk wawancara. Sudah kubilang, kamu pasti akan berhasil. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Istirahatlah yang baik hari ini, besok wawancaranya pasti lancar. Aku pasti tidur nyenyak. Ada sangat banyak orang. Apakah kamu tahu, Direktur Tuong Group adalah kuda hitam di kalangan orang kaya. Katanya dia tidak hanya punya banyak uang, tapi juga sangat tampan. Dia sangat misterius, belum pernah memperlihatkan wajahnya di depan umum. Orang-orang yang datang hari ini untuk wawancara, semuanya ingin datang dan mengejarnya. Tidak harus sampai sejauh itu kan? Mengapa tidak harus sampai sejauh itu? Entah berapa banyak orang yang ingin menjadi istri direktur, apakah kamu juga tidak memikirkan hal itu? Aku sudah menikah, kamu sudah menikah, kamu masih sangat muda dan sudah menikah. Bagaimana dengan suamimu, tampan atau tidak? Suamiku juga tampan, tapi dia hanya pegawai biasa. Dibandingkan dengan direktur, itu tidak setara. Bagus kalau begitu. Dengan begitu, pesaingku juga berkurang satu. Aku tidak tahu apakah dia akan menerima seorang nona muda sepertiku. Kamu seorang nona muda, itu sangat hebat. Orang berikutnya adalah Li Tan. Hei, cobalah yang terbaik. Tuan Luke.